YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Jahanduna Rostianti dari kelas 2P Manajemen SDM dengan NIM 121020562. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pembelajaran organisasi. Tujuannya itu untuk memperluas wawasan dan juga menambah ilmu pengetahuan. Sasarannya itu mahasiswa dan juga pelajar lainnya dan untuk yang menonton video ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas ke dalam materinya. Pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Definisi dari organisasinya itu sendiri adalah suatu kelompok terdiri atas 2 atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu secara bersama-sama. Sedangkan pembelajarannya itu merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Nah, aktualisasi sendiri itu adalah keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Jadi yang dimaksud dari organisasi pembelajaran itu merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam suatu organisasi secara kontinu untuk meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahannya. Pada dasarnya, organisasi pembelajaran ini merupakan suatu konsep di mana organisasi itu harus melewati proses belajar yang terus-menerus secara mandiri untuk menghadapi hambatan baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama-sama. Menurut Kim 1993, ada pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui 2 hal. Nah, yang pertama itu ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua yaitu proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalamannya. Selanjutnya itu ada tingkatan organisasi pembelajaran. Nah, yang pertama itu berpikir sistem. Berpikir sistem di sini yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu ada personal mystery. Nah, yang dimaksud ini adalah upaya kalian yang terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi untuk mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal-hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang ketiga itu ada mental model. Nah, mental model ini adalah kemampanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Nah, yang keempat itu ada membangun visi bersama. Nah, maksudnya itu adalah kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Nah, merupakan dari kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang kelima itu ada tim pembelajaran. Nah, maksudnya itu pembelajaran dalam tim yang dimulai dengan dialog merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Tingkatan organisasi pembelajaran yang telah dibahas itu adalah menurut Senge tahun 1994. Selanjutnya itu ada teori pembelajaran dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada operan conditioning atau pengkondisian operan, yaitu adalah suatu proses penguatan perilaku operan, penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginannya. Nah, kondisi inilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua itu ada classic conditioning atau pengondisian klasik, yaitu adalah suatu proses belajar yakni stimulus netral pada memunculkannya respon baru setelah dipasangkan dengan stimulus yang biasanya mengikuti respon tersebut. Nah, Ivan Pavlov juga ahli psikologi Rusia melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek
yang menjadi fokus perhatian sebaiknya. Yang ketiga itu ada social learning theory. Itu adalah teori tentang pembelajaran dan pembentukan kepribadian secara behavioral. Ia menekankan pentingnya lingkungan sosial. Individu yang demikian dalam teori ini dipandang memiliki efikasi diri yang membuatnya cakap secara sosial. Menurut Robbins, menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Yang selanjutnya itu ada model pembelajaran di masyarakat. Nah, di sini ada 4 model, yaitu yang pertama, proses memperhatikan attentional process. Yang kedua itu ada proses mengingat atau retention process. Yang ketiga itu ada proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Dan yang terakhir itu ada proses pemberdayaan atau penguatan atau juga reinforcement process. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.